Halo guys. Halo, oke teman-teman. Baik lagi di channel ini ya. Kali ini kita akan membahas tentang kita sekarang cara bikin lagu tapi nggak pakai alat musik ya. Kita cuma pakai humming dan kita coba nulis lirik. Apakah bisa jadi ya? Sorry nih, ini lagi di kantor kakak ya, jadi banyak banget ini tuh. Oke, jadi biasanya kadang-kadang kan kita biasanya punya ada inspirasi gitu di luar misalnya kita lagi di luar gitu kan, ada inspirasi apa gitu kan, tiba-tiba muncul atau gimana kan. Nah ini kita kalau misalnya emang kita lagi ada inspirasi atau kita ingin bikin lagu tapi kita nggak ada alat musik nih, nah kita tuh sebenarnya kita bisa meraba-raba bagaimana nanti lagu itu bisa selesai ya. Nah, misalnya apa ya, kita bikin lagu apa ya, bikin lagu mungkin kita harus inikan dulu temanya ya, apa kita harus harus kemudian bentar ya teman-teman, ini ada yang salah dengan nah biasanya tuh kita inikan temanya dulu ya. Kita harus menentukan tema, misalnya temanya mau cinta atau mau tentang persahabatan gitu kan. Banyak yang ini misalnya aku ketemu kamu di beranda rumah, lalu kau beriku sedikit senyuman. Nah itu kan, aku ketemu kamu di beranda rumah, kan 8 ketukan tuk tuk tuk. Nah nanti kita tinggal mengikuti step-step gitu nanti. Nah kalau misalnya kita kadang bingung gitu kan, enaknya kita tulis tuh, dan aku pun gitu, jadi kadang-kadang ditulis itu kan, ditulis gitu, jadi nanti nggak lupa gitu kan, jadi bisa maksimal gitu kan. Ini keyboardnya jatuh lagi, sorry teman-teman, tadinya jatuh. Nah gitu. Nah gini,
kita ulangi lagi ya step by stepnya. Ini versi mungkin versiku ya, atau mungkin nanti dari kalian punya versi masing-masing. Nah itu kan pertama itu tentukan tipe lagu dulu guys. Nah jadi kita mau bikin tipe lagunya kayak apa nih, kayak pop, rock, romantis, kesedihan, kebahagiaan, atau petualangan, cerita hidup, pertemanan gitu kan, pokoknya yang ada di sekitar kita gitu. Kalau lebih kalau yang lebih enak tuh yang lebih relate itu kalau kita bikin lagu yang ada di sekitar kita atau menurut pengalaman pribadi atau pengalaman teman yang kita tahu. Jadi nanti bisa relate dengan lagunya itu lebih ngena gitu. Nah terus habis itu kan tadi kan tipe lagu. Nah ini sekarang tentukan genrenya nih, genre lagunya mau pop, rock, atau apa gitu kan. Nah jadi antara genre dengan tipe lagu itu harus seimbang gitu, maksudnya kayak harus nyatu gitu. Kayak misalnya lagunya sedih tapi nanti di rock gitu atau lebih metal gitu atau gimana tuh kadang-kadang nggak ngeblend gitu, kita cari yang ngeblend aja. Nah habis itu kita bikin struktur lagunya, atau kalau aku sih lebih prepare ke strukturnya nanti baru buat liriknya, atau kita bisa juga bikin liriknya dulu baru bikin struktur lagunya juga bisa. Nah, cuma lebih enak, kalau aku sih lebih enak bikin strukturnya. Jadi kita harus kemana nih nanti arahnya, mau first ada pre-chorus, chorus, atau nanti ada outro atau bridge segala macam. Nah itu penting juga tuh kayak gitu kan. Nah gitu ya. Nah jadi struktur lagu itu penting sih. Kalau misalnya kalau kita nulis lirik dulu lagu dulu, nanti kita nanti mecah-mecah gitu, kita nggak ini. Enakan kalau menurutku sih enakan bikin strukturnya dulu, mau kemana kita nih, mau ke arah mana si lagu ini, mau gimana gitu. Jadi nanti enak gitu kita pas mau apa-apanya, pas mau menentukannya. Jadi tinggal berarti kan strukturnya ini first dulu nih, nanti liriknya gimana, nanti refnya gimana gitu. Nah terus tentukan ada kunci dasar. Ini karena aku tuh bikin lagu itu karena kadang-kadang otodidak ya, maksudnya kayak bukan otodidak, jadi kayak apa sih namanya, senyamannya gitu. Jadi kayak bikin kadang-kadang kan langsung, kadang-kadang lebih ke apa sih, lebih ke langsung gitu. Jadi langsung bikin, langsung lirik, langsung chord gitu. Jadi sebenarnya lebih baik itu menentukan kunci dasar. Nah jadi kita tahu nih di mana nih range nada kita dapat dijangkau dengan kunci-kunci itu. Nanti kita bisa seberapa tinggi vokal kita dapat dicapai oleh kita gitu kan. Nah misalnya A, B, D, G, C gitu kan. Kalau aku biasanya di G sih, G atau C atau F gitu kan. Nah, kadang-kadang pakai kapo juga sih. Sebenarnya aku kurang tahu nada-nada kunci dasar kayak gitu kan. Nah, habis tahu ininya kita membuat nada nih, nadanya itu kayak bisa humming gitu kan. Mengembangkan, jadi dari G itu kita mengembangkan mau kemana, G C atau G A, G B gitu kan. Biasanya kan gitu, aku lebih kayak gitu sih. Jadi kayak misalnya bikin awalan nada intro gitu kan. Nah intro itu kayak nada pembuka gitu kan. Nih kayak kita bikin yang sekreatif mungkin, dan kita mengeksplor semua kunci gitu kan, biar jadi intro yang bagus. Nah terus buat nada melodi kan, terus buat nada outro. Nah, habis itu ya udah
Itu cuma stepnya kayak gitu. Jadi kayak tadi tuh pertama kita tentukan tipe lagunya, terus genrenya mau apa kan, terus tentukan buat lirik lagunya mau kayak gimana, terus struktur lagu, tentukan nadanya, sama membuat humming gitu. Nah, baru kita bikin intro, melodi nanti, terus outro di akhir mau kayak gimana, kayak gitu. Nah itu kan salah satu ya. Tadi kan kayak tadi itu inspirasinya. Jadi kalau tadi itu pertama kan tentukan tipe lagu ya. Nah ada juga nih kalau misalnya kita tentukan tema dulu. Tema itu kayak judulnya gitu kan. Misalnya putus, kita cari judul apa nih, kenangan terindah atau selamat tinggal gitu kan. Nanti kan kalau udah judul berarti kan isinya tentang perpisahan kayak gitu. Ini ada metode yang lain gitu. Jadi kayak bikin judulnya dulu, terus buat daftar pertanyaan yang disarankan oleh judul. Jadi banyak tuh. Jadi kita bener-bener meriset gitu loh. Jadi seperti apa nanti lagunya mau berkembang biar tepat sasaran gitu. Maksudnya kita mau kemana nih, mau di remaja SMP SMA atau yang kuliah gitu kan, isinya beda. Baru nih bikin struktur lagunya, terus ya itu kan struktur tuh ya yang tadi chorus, pre-chorus gitu kan, atau jadi verse, pre-chorus, chorus, terus verse lagi, verse 2 gitu kan, pre-chorus lagi, chorus, bridge, chorus, terus outro selesai gitu kan. Bisa kayak gitu juga. Nah kita akan coba bikin liriknya ya. Kita akan bikin liriknya ini langsung ya. Ini kayak ada pakai pulpen nih. Kita coba langsung. Nah, kelihatan nggak? Nah ini kan bentuk kayak gini nih. Misalnya di tepi jalan aku menunggu, berharap bisa bertemu denganmu. Senyummu yang begitu ku rindu. Nah ini kan di tepi jalan aku menunggu, berharap bisa bertemu denganmu, senyummu yang begitu ku rindu. Ku harap itu kan jadi milikku. Nah ini first nih bisa kayak gini nih. Nah ini kadang-kadang kalau bikin yang kayak gini tuh jadi malah lebih gampang nih. Kalau sebenarnya bikin lagu, kita bikin lirik dulu juga terasa gampang ya. Maksudnya nggak gampang sih, kayak kita bisa mengeksplor juga sih nanti pas kita mau bikin chordnya, bikin melodinya. Jadi nanti kita bisa dirubah-rubah sedikit-sedikit nih, kayak di tepi jalan aku menunggu kan gitu kan. Misalnya itu kan, ini kita bikin lirik dulu nih. Di tepi jalan aku menunggu,
berharap bisa bertemu denganmu. Senyummu yang begitu kurindu, kuharap itu kan jadi milikku. Hari-hari telah lama berlalu. Senyummu kini semakin menjadi candu. Apakah rasa dan hati dan hari telah lama berlalu, senyummu kini semakin menjadi candu. Kadang-kadang kalau kayak gini udah mentok nih, jadi kita tuh harus bisa menyambungkan antara vers 1 dan vers 2 gitu kan. Ini kan kayak tadi kan di tepi jalan aku menunggu itu di sekarang gitu kan. Nah nanti bagaimana di vers 2 itu bisa ngeblend gitu. Nah ini kan hari telah lama berlalu, senyummu kini semakin menjadi candu kan. Ini kan ngeblend, jadi ini tepi jalan itu hari itu. Nah ini kan hari-hari, berarti kan udah beberapa hari gitu kan, seperti itu. Jadi hari telah lama berlalu, senyummu kini semakin menjadi candu. Nah jadi gini, ini udah jadi verse nih, nanti kita tinggal bikin pre-chorusnya. Ini udah verse-nya udah jadi nih, vers 1 vers 2. Di tepi jalan aku menunggu, berharap bisa bertemu denganmu. Senyummu yang begitu kurindu, kuharap itu kan jadi milikku. Nah di sini ada intro nih, teng. Nah, samain kayak intro di depan aja. Nah terus hari telah lama berlalu. Nah ini tuh jadi hari-harinya udah lama berlalu kan. Senyummu kini semakin menjadi candu. Ini semakin menjadi candu, senyumnya jadi kayak kebayang-bayang terus kan. Aku masih terus menunggu. Nah ini karena dia belum bisa ini ya, masih menunggu gitu kan, waktu-waktu yang pas, saat-saat kau dan aku bersatu. Nah habis ini kita bikin jembatan ke referennya, namanya pre-chorus gitulah. Nah kita jadi hari telah lama berlalu, senyummu kini semakin menjadi candu. Aku masih terus menunggu saat-saat kau dan aku bersatu. Ku maukah kau menjadi ini referennya. Kadang-kadang bikin referen itu agak susah ya guys. Jadi kita ulangi lagi ya. Jadi verse 2 deh. Nanti kalau udah semuanya baru kita kan kadang-kadang ya kayak gini nih, ngulang-ngulang terus ya. Jadi kayak ngulang-ngulang gimana nih bagusnya kayak gimana kan. Nih kayak hari telah lama berlalu, senyummu kini semakin menjadi candu. Aku masih terus menunggu saat-saat kau dan aku bersatu. Kulangkahkan kendaliku
nyatakan semua rasaku. Maukah kau menjadi milikku? Maukah kau menjadi milikku? Kan ku jadi penerang jalan, jadi penerang di jalanku. Kan ku beri semua untukmu, setia dalam semesta kita bersatu. Nah, jadi ini udah selesai nih. Maukah kau menjadi milikku, jadi penerang jalanku. Kan ku beri semua untukmu, setia dalam semesta kita bersatu. Kurang lebih kayak gitu ya. Karena ini nggak ada alat musik, jadi kadang-kadang ya madan pales-pales dikit ya nggak apa-apa lah. Namanya juga kan kita lagi mencoba. Ini udah ini by stepnya sih udah dapet ya. Jadi kita bikin lirik dulu nih. Jadi liriknya udah jadi nih. Di tepi jalan aku menunggu. Kita bacaan biasa aja. Di tepi jalan aku menunggu, berharap bisa bertemu denganmu. Senyummu yang begitu kurindu, kuharap itu kan jadi milikku. Hari telah lama berlalu, senyummu kini semakin menjadi candu. Aku masih terus menunggu saat-saat kau dan aku bersatu. Kulangkahkan kendaliku, nyatakan semua rasaku. Maukah kau menjadi milikku, jadi penerang jalanku. Kan ku beri semua untukmu, setia dalam semesta kita bersatu. Wow. Nah seperti itu guys, gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Ini bagian lagunya udah jadi. Nah nanti besok, lusa, atau kebetulan gitarnya lagi nggak ada ya, jadi nanti kita tinggal bikin nadanya. Nah, ini sih udah kelihatan sih nadanya di mana gitu kan, kayak mau kemana, mau gimana gitu kan udah tahu. Karena terus kalau bikin lagu juga, kalau versiku tuh jadi kadang u b b b b b gitu kan, maksudnya biar nanti enak a gitu kan. Misalnya di sini, di tepi jalan aku menunggu, berharap bisa bertemu denganmu. Senyummu yang begitu kurindu, kuharap itu kan jadi milikku. Nah itu kan jadi enak gitu didengarnya. Kalau aku kayak gitu sih, jadi kayak dalam proses pembuatan lagu tuh kadang-kadang aku harus Nah, kalau referensi sih banyak sih, cuma lebih ke kadang-kadang aku lebih sering lihat di puisi-puisi gitu kan, atau di pengalaman aja sih kadang-kadang. Kalau buat teman-teman aja nih yang punya karya-karya, mungkin yang karya bentuk apapun gitu, kayak puisi kah, kata-kata gitu, bisa tulis di komen aja. Nanti siapa tahu kita bisa bikin lagu bareng kan. Nanti bisa dibikinin lagu seperti apa enaknya dan sesuai. Kadang-kadang kita menyesuaikan dengan lirik-liriknya gitu. Ini kan udah nih satu nih, kita mau bikin lirik lagi. Ini kita judulnya, kadang-kadang aku tuh susah menentukan judul ya. Jadi
kalau tadi ada kan di step pertama itu judul, tapi aku tuh kadang-kadang enggak menentukan judul dulu tapi tema. Kalau tema iya gitu kan, cuma kalau judul enggak sih. Jadi ada kan ada yang stepnya tuh kayak tentukan judul, mulailah dengan judul kan, terus daftar pertanyaan yang disarankan oleh judul. Jadi apa-apa aja nih yang dekat dengan judul itu gitu. Nah jadi gitu kan. Nah kayak terus bikin struktur lagunya, terus bikin referennya, melodinya, terus akordnya mau kayak gimana akordnya, terus lirik, terus hubungkan baitnya dari verse ke pre-chorus. Pre-chorus itu kayak jembatan menuju referen ya. Terus kalau bisa nanti ada bridge-nya di belakang, ada outro gitu biar makin bagus gitu kan. Bisa juga kayak gitu. Bisa juga kayak gitu kan. Kayak macam-macam dah. Macam-macam, dan semua itu mudah kalau kita mau mencoba. Kemarin kan aku udah upload berapa lagu tuh. Sebelum ini tuh kemarin upload lagu dadakan, kalian bisa cek cari aja bikin lagu dadakan. Itu tuh bener-bener baru. Nah itu salah satu proses yang aku bilang tadi, itu tuh dadakan. Jadi kita bener-bener bukan menganalisa ya. Jadi aku tuh sering banget ketemu dengan nada-nada. Kemarin kan kalau masalah kuncinya chordnya itu di G C A D gitu kan. Nah, G C E D. Jadi bener-bener kayak ngepasin nadanya aja gitu. Nah itu tuh sebenarnya lagu-lagu yang kalau kayak gitu tuh kurang kreatif kalau menurutku. Walaupun kadang-kadang jadinya bagus tapi kurang kreatif. Nah kita gini aja, itu kurang kreatif karena kita yang mengikuti chord, bukan chord yang mengikuti kita. Nah biasanya yang menurutku sebenarnya itu kan ada beberapa lagu yang emang aku buat dengan dadakan, itu ada yang jadi bagus juga sih. Misalnya yang judulnya apa ya, yang prolog bagus. Prolog itu bener-bener dibuat kurang dari 1 menit, dari liriknya segala macam itu kurang dari 1 menit prolog. Terus yang paling ini salah siapa juga cepet banget juga itu, karena itu juga termasuk keresahanku di waktu itu di kotaku. Sebenarnya itu tuh ini salah siapa itu jadi kayak bercerita tentang jalan-jalan gitu kan. Terus yang maaf juga itu dibikin kurang dari 5 menit itu ada. Jadi emang asal genjrengan aja gitu kan. Nah nanti ketemu berarti ini kan yang maaf itu ada 2 menit, jadi sekitar 6 menitan lah. Karena lirik pertama itu udah bener. Nah lirik pertama, nah itu nanti di lirik kedua itu kita kayak ngepasin lagi gitu, ada yang mau dirubah, jadi sekitar 6 menitan lah itu bikin lagu itu tuh. Jadi semua lagu yang aku bikin itu sebenarnya hampir semuanya sebentar. Yang getir itu cuma dibikin sekitar 2 menit. Tadi kan tak dapat ku mengerti, semuanya kini harus terjadi. Jadi kayak gitu doang sih. Jadi kayak karena aku yang mengikuti chord gitu. Nah ini nih lagu yang barusan kita tulis ini, yang aku tulis barusan ini bakal lama banget karena nanti kita harus nyari chordnya bener-bener gitu kan. Nah
Di aku kemarin sempat nulis juga, nggak nulis sih, jadi kayak kemarin sempat ada di tutorial bikin lagu yang mudah menurutku ya. Nah itu tuh ada di sana. Aku kemarin juga bikin kan, ada berapa 2 atau 3 lagu yang emang cuma lagunya seperti itu doang. Tapi itu kalau emang aku mau bisa aku jadiin itu tuh bener-bener lagunya itu bener-bener aku bikin saat itu juga. Jadi tanpa persiapan apapun itu benar-benar dibikin di situ. Dan aku pun belum dengerin sih, jadi aku kemarin belum dengerin videonya kemarin, cuma karena langsung gak diedit juga itu kemarin, jadi kayak belum tahu. Mungkin nanti malam aku coba lihat ya jadinya lagunya seperti apa, jadi videonya seperti apa, aku juga belum tahu. Nanti kita lihat, nanti aku lihat. Dan nanti kalau emang ada waktu dan bisa, nanti aku bikin yang full versionnya. Nanti sekalian sama bikin yang ini di tepi jalan aku menunggu. Jadi sebenarnya menulis lagu itu cukup mudah asal kita mau mencoba. Sebenarnya apapun bisa jadi lirikan. Ada yang kalian tahu kan lagu yang A B C D yang cuma A B C D E F G H I J K L M N gitu kan, itu aja bisa tuh dibikin lagu kan. Pokoknya bikin lagu itu mudah, cukup mudah menurutku ya. Cuma yang nanti kalau bagiku tuh yang susah itu bikin chordnya gitu kan. Kadang-kadang aku bisa bikin nadanya, hummingnya gitu kan. Ada aku lelah terus berjalan menyusuri kenangan. Nah itu tuh menurutku chord-chord yang biasanya aku nggak bikin, tapi aku bisa bikin melodinya gitu kan. Bisa bikin, maksudnya bikin melodi di ininya ya, di lagunya, bikin lagunya. Cuma pas nanti ke alat musikinnya tuh aku nggak bisa, jadi aku butuh teman, butuh orang yang bisa merealisasikan laguku mau seperti apa, seperti itu. Aku sih sekarang lagi sempat lagi belajar, cuma karena emang sekarang udah agak sibuk ya, jadi nggak bisa fokus juga. Cuma ya tetap ini mah cuma buat hobi doang. Mungkin besok sebenarnya aku lagu tuh cukup banyak ya, ada puluhan mungkin. Ini yang udah aku upload berarti ada sekitar 7 lagu, sama yang dadakan itu. Yang dadakan juga ada lumayan banyak kan, ada 2-3, berarti ini sebenarnya yang diupload kan ada 7, berarti 8, ada sekitar 10 lagu. Buat kalian yang emang bisa nyanyi atau merasa pede gitu kan, bisa kontak di IG kan, di Instagram, biar siapa tahu kita bisa berkolaborasi, aku bisa bikinin lagu. Sebenarnya aku bisa bikin lagu by request ya, walaupun nggak sehebat musisi yang keren-keren gitu kan. Cuma apa salahnya kita berjuang gitu kan dari bawah. Buat kalian yang emang bisa nyanyi dan mau nyanyi ya, atau kalian punya lirik terus kita bisa berkolaborasi juga, nggak apa-apa, karena emang nggak ada salahnya kayak gitu kan. Aku ini sambil ngetik ya, ada WA nih.
apalagi kalau kalian itu suka bikin puisi, pasti akan lebih mudah untuk membuat lagunya kayak gitu. Jadi ada enggak, rata-rata sih lagu yang aku buat memang dari dadakan gitu, jadi langsung gitu kan, kita langsung nada, langsung jreng, langsung sambil nyari lirik gitu kan, otak kita sambil jalan sambil nadanya kemana nih gitu kan. Cuma ada nih yang emang bikin lirik dulu, ada yang bikin lirik dulu, ada sih kayak besok aku share deh, ada yang emang waktu itu aku bikinin lagu buat orang kan, tapi ternyata dia nggak serius gitu kan, ternyata nggak mau, dia tiba menghilang padahal lagunya udah jadi kan. Ya namanya juga jualan kan, kayak gitu pasti ada kan, ada aja yang emang ya pengen kayak gini, pengen kayak gitu. Waktu itu aku bikinin liriknya itu 2, jadi waktu itu aku bikin lirik dulu, nah disinkronin dulu tuh dia mau kayak gimana gitu kan, lagunya mau kayak apa gitu, terus dia pengen kayak gimana, dia pengen lagu yang seperti apa, genrenya apa, dan waktu itu kita udah briefing pengen kayak gini. Nah terus aku bikin lirik. Nah waktu itu bikin lirik juga nggak lama sih, sekitar 5 menitan lah bikin lirik, karena waktu itu emang ya namanya juga job kan, jadi semangat itu, pas lagi semangat langsung bikin 2 itu, waktu 5 menit itu bikin 2 lirik, terus dikirim, terus dia milih salah satu, udah deal, terus aku nyari chordnya, udah jadi juga kan. Nah akhirnya nggak tahu kenapa dia menghilang tanpa jejak, seperti itu. Nah itulah sedikit cerita jadi bikin lagu ya guys, teman-teman. Jadi aku nggak profesional, aku masih noob lah ya, tapi ya lumayan lah, nanti bisa dikembangin. Kalau ketemu sama orang yang serius pasti aku bisa bikinin lagu yang insyaallah enak didengar. Nah kayak ini nih, di tepi jalan aku menunggu, nah, kayak gitu sih sebenarnya, pokoknya bisa lah. Ini nanti mungkin aku kalau ada waktu ya, karena kebetulan aku kan sekarang lagi di kota ya, nanti aku mau pulang ke rumah dulu nanti. Pokoknya nanti kalau udah jadi pasti aku share ke YouTube nanti biar kalian bisa dengerin kan. Itu step-step bikin lagu ya, maksudnya kayak kurang lebihnya kayak gitu kan. Nah ini kan kita bikin lagu tapi step-stepnya dari bikin lirik dulu ya kan, kita bikin lirik dulu baru bikin nadanya, karena berhubung gitarnya lagi nggak ada, besok aku share lagu jadinya kan, nanti aku share gimana jadinya seperti apa. Nah nanti si lagu itu rencananya ini sih dia akan kayak pop gitulah, kayak pop biasa lah, popan. Kalau nggak pop ya mungkin folk gitulah, ini sih antara pop atau folk. Lagunya bakal jadi seperti itu. Ini aku sih sebenarnya sekarang lagi moodnya lagi bagus nih. Ini moodnya lagi bagus. Kalau misalnya sekarang bikin lirik lagi pun bisa sih, cuma udah ini aja dulu. Nah oh iya, buat temen-temen ya, balik lagi nih, kalau punya temen atau punya rekomendasi, punya yang bisa nyanyi atau punya bakat gitu kan, dia mungkin bisa main gitar yang bagus gitu kan. Kan ada sebenarnya menulis lagu itu nggak harus
gak harus pintar banget bikin alat musik. Maksudnya nggak harus yang pintar main alat musik itu belum tentu bisa bikin lagu, dan yang bisa bikin lagu pun belum tentu bisa bikin lirik gitu kan. Emang semuanya itu saling berkaitan gitu. Jadi ada yang emang yang hebat-hebat itu berarti yang bisa bikin lagu sambil bisa main alat musiknya jago juga, itu luar biasa. Ini karena sebenarnya kekuranganku ini sebenarnya nggak mau belajar, itu aja sih. Jadi kayak buat kalian-kalian nih yang masih umurnya masih muda gitu kan, jangan malas untuk belajar, karena emang belajar itu penting. Dan akhirnya aku juga nyesel sih, harusnya bisa bikin karya-karya yang bagus, karya-karya yang banyak gitu kan, tapi karena emang kemalasanku jadi aku cuma bisa bikin lagu yang kayak gitu doang dah. Kayak maaf ini salah siapa, prolog kan. Sebenarnya kalau kalian mau search lagi, aku kemarin sempat bikin upload lagu di agregator dengan nama yang sama, Teman Baik, tapi dia di Various Artists kan, masih dengan judul Kisah Kita. Itu lagu yang ditulis cukup cepat juga sih, itu nggak nyampe 5 menit, cuma lagunya dibikin sekitar 5 menit, tapi di beberapa hari kemudian ada lirik-lirik yang aku ganti. Ya nggak tahu jatuhnya itu lagunya jadinya berapa lama, cuma kalau nada melodinya itu cuma sebentar doang. Kalian bisa dengerin dengan nama Teman Baik dengan judulnya Kisah Kita. Tulis aja Teman Baik Kisah Kita, nanti ada muncul. Ya teman-teman ya. Oh iya, kalau buat teman-teman yang punya Instagram bisa follow Instagramku ya, di Teman Baik 0107. Loh, kok kenapa bisa ada 0107-nya? Sebenarnya aku nggak suka banget, tapi aku suka angka 7. 1 itu 0107 itu kayak semuanya dari 0, dari 1 gitu kan, 01. Nah kalau 7 itu angka kesukaanku, angka 7. Jadi 0107. Jadi kan biasanya kalau di Instagram itu emang harus menyertakan nomor kan. Ya udah, itu aja. Pokoknya buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar bikin puisi atau bikin lagu gitu kan, pokoknya kalau aku kan basicnya standar-standar aja ya, karena emang amatir kan, yang standar-standar aja. Kalau enggak buat kalian yang bisa berkata-kata bagus gitu kan, bisa tulis di komentar. Nanti yang ini pasti mungkin akan dicoba untuk dibikin lagunya. Nanti kita bisa berkolaborasi gitu. Aku coba lagi ingat lagu yang kemarin terakhir aku bikin, karena aku pun hampir semua lagu yang aku buat itu tuh nggak pernah aku tulis. Jadi ada sangat sedikit lagu yang aku tulis, jadi emang diingat aja gitu. Jadi lagunya cuma diingat aja, lagunya diingat dan sampai apal gitu kan. Biasanya minusnya tuh gitu, aku nggak mau nulis, jadi aku ingat aja. Misalnya misalnya sore itu kemana mukiku dengan semut senyummu dan semuanya itu tuh bener-bener diingat gitu, diingat banget sampai hafal gitu. Terus aku rekam, paling di rekaman itu, ini di rekaman di HP itu kalau sekarang itu hampir ada 200-an lebih kayaknya.
karena kalau kalian tahu aku tuh hobinya kalau misalnya aku lagi suntuk atau lagi nggak bisa tidur, suka banget dengerin suaraku sendiri begitu. Walaupun suaraku cempreng, kurang enak didengar, tapi bagiku karena aku yang punya suara sendiri, jadi aku seneng aja gitu. Nah, seperti itu kawan-kawan, teman-teman baikku. Oh ya, aku juga mau bercerita tentang kapan teman baik ini tercipta ya. Teman baik itu sebenarnya project soloku. Sebenarnya dulu aku punya band namanya Lebih Cepat Lebih Baik kan, LCLB. Kalau kalian mau dengerin lagunya ada di Reverb Nation, LCLB slash apa ya, punk atau melodic. Dulu aku pang-pangan sih, popang gitu. Terus setelah LCLB itu aku dulu bikin Neverbreak. Terus bikin apa lagi ya? Kalau di Neverbreak itu waktu itu aku nggak sempat bikin karya, sama itu juga dengan orang-orang yang sama sih, tapi cuma beberapa bulan doang. Kalau yang di LCLB kan melahirkan, dulu pertamanya bukan LCLB tapi ada namanya Better of Today dulu. Better of Day, bukan Today. Better of Day dulu sempat bikin satu lagu dengan judulnya dulu apa ya, Berpacu Dalam Melodi kalau masalah. Terus habis itu satu bikin lagu selesai, terus aku mengundurkan diri karena ada masalahnya itu dulu masalah hak cipta lagunya kan, itu sempat ini juga. Terus aku bikin LCLB, lebih cepat lebih baik, terus langsung beberapa lama itu rekaman itu tuh di lagu ini salah siapa itu salah satu lagunya. Dan ini salah siapa itu sebenarnya Jalan Rusak ya judulnya, cuma karena emang masa judul lagu Jalan Rusak jadi tulis ini salah siapa. Waktu itu aku sama personilnya Super Sek Banana, terus sama ada band namanya Anwa. Drummernya itu aku pakai drummernya gitarisnya Super Sek Banana. Itu udah karena waktu itu di akhir-akhir zaman SMA ya, jadi pada merantau gitu kan, akhirnya aku lanjut sendiri. Aku waktu itu sempet rekaman 5 lagu, berarti ya ada 5 lagu. Waktu itu ada Ini Salah Siapa, Kisah Kita, terus Langkah Kecil, Ini Salah Siapa akustik, bukan Ini Salah Siapa, kisah Kita akustik, sama lupa judulnya, tapi lagunya ada Ku Terus Berjalan. Itu judulnya apa ya, tahu juga lupa. Aku kadang-kadang judul itu susah banget ngasih tahu judulnya. 5 lagu. Terus di Teman Baik, terus habis itu kan udah ya Neverbreak, aku coba bikin Neverbreak, cuma waktu itu karena aku kurang nyaman dengan, bukan kurang nyaman ya, jadi waktu itu pengen bikin yang bahasa Indonesia aja lah, bingung kan, akhirnya bikin Teman Baik. Ini sekarang aku tuh lagi record lagi satu lagu, belum selesai karena emang pengerjaannya jarak jauh ya, jadi di luar kota gitu kan. Ini udah jadi, bagian lagunya udah jadi sih, maksudnya udah mulai di recording. Judulnya apa ya, Bintang Kecil mungkin ya, atau apa ya judulnya belum tahu sih, tapi lagunya udah jadi. Terus rencananya mau bikin kalau ada rezeki ya,
mau bikin mini album. Jadi ini konsepnya lagu-lagu buat keluarga, pokoknya sangat dinantikan lah. Ini sebenarnya ini lagu-lagu andalan semua sih, maksudnya dalam artian lagu andalan tuh lagu yang sangat menyentuh batin. Jadi satu lagu buat ibu, dua lagu buat ayah, buat pasangan, nah gitu kan, terus ada buat keluarga juga. Pokoknya lagu dengan konsep kekeluargaan, lagu untuk keluarga gitu. Ini sorry ya guys, sorry ya teman-teman, jadi ngelantur ya. Harusnya tadi judulnya kan nanti ini tutorial bikin lagu, tapi malah cerita tentang teman baik ini sendiri ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kan ya sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikit cerita. Makan ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang gitu kan, sambil cerita aja ya. Nah gitu, jadi sebenarnya tadinya mau bikin mini albumnya itu mau yang berhubungan. Jadi waktu itu sempat bikin lagu beberapa, ada 7 atau 8 lagu yang emang si lirik itu saling berhubungan gitu. Cuma waktu itu bukunya hilang, terus nah cerobohnya aku tuh nggak ada file-file yang ini, dan lagunya tuh bener-bener aku lupa semua. Jadi akhirnya nggak jadi deh. Nah sekarang mau bikin yang mini album ini, baru satu lagu sih yang direkam, yang direkord, tapi lagunya udah semuanya jadi, materinya udah ada semua, udah jadi. Nanti tinggal kita tunggu aja nih kapan mau digarap, karena kebetulan saya sendirian, aku sendiri, jadi keuangan juga kebetulan lagi nganggur gitu kan. Nah ini mencoba nge-YouTube itu biar ada tambahan pemasukan buat record. Jadi buat kalian yang terima kasih nih udah yang support gitu kan, jadi bisa buat rekaman aku nanti. Oke, terima kasih yang udah nonton, pokoknya yang nggak di skip sama sekali gitu kan. Udah, aku sangat-sangat berterima kasih karena ini live for musik. Aku pengen banget merealisasikan. Oke, sebenarnya lagu-lagu yang mau direkam ini buat kalian ya, yang ini tuh kayaknya bakal relate dengan kehidupan kalian. Karena apa ya, contoh di lagu Ayah, pasti di diri kalian ada penyesalan yang emang ada, yang emang maksudnya seburuk apapun seorang ayah pasti sebenarnya sangat berarti buat kalian. Itu yang aku rasain sih ya. Lagunya keren deh, nanti butuh waktu yang cukup panjang untuk ini ya, untuk merekamnya. Karena satu biaya ya guys, satu biaya teman-teman, kedua biaya juga sih sebenarnya. Kalau ada biaya sih mungkin bisa dengan mudah, karena untuk memproduksi beberapa lagu itu kan cukup menguras kantong, dan kebetulan sekarang pekerjaan juga masih belum jelas, jadi ya kayak gini lah. Aku sih berharap emang bisa merekam mini album ini ya. Sebenarnya rencana itu pengen bikin mini albumnya itu selain di teman baik itu, aku juga sebenarnya udah menyiapkan materi-materi lagu di project popangku tuh, yang lebih cepat lebih baik, yang LCLB itu. Sebenarnya materi buat LCLB juga udah lengkap. Mini album ada sekitar mungkin ada 6 atau 7 lagu kan.
Semuanya paling lagu barunya 2 sih, paling lagu barunya 2 kayaknya, lagu barunya 2, sisanya lagu lama yang emang udah lama banget. Dan itu tuh dulu rekaman seadanya, jadi mau dibagusin gitu kan. Sebenarnya hitungannya ya baru juga sih, karena emang kalian belum pada tahu, belum disar juga, cuma di aransemen yang lebih bagus begitu. Ada sekitar 7 lagu. Nah, ini mini album sebenarnya waktu itu, pokoknya proyekan tuh banyak sebenarnya. Ini kan mini album itu, kenapa aku mentok di mini album gak di album yang teman baik itu, karena ini konsepnya keluarga ya. Kalau misalnya sebenarnya ada, aku udah nyiapin sekitar 8 atau 10 lagu itu buat teman baik, itu udah liriknya, chordnya gitu kan, terus nadanya semua udah lengkap, udah bentuk lagu. Itu ada sekitar 10 laguan, itu bisa bikin satu album itu. Itu bisa bikin satu album itu segitu kan. Nah, ya udah, kita tunggu aja guys ya teman-teman, bagaimana nanti kelanjutannya. Pokoknya kalau aku sih sebenarnya untuk lagu ya cukup tabungan lagunya sekitar ada 20 lebih lah, 20-an ada. Nah itu tuh udah di maksudnya dikategorikan mana, jadi udah di kotak-kotakin, ini mini album ini, terus ini album gitu kan, terus ini buat si ini, buat si itu gitu. Nah itu yang termasuk single buat temenku ya. Oh ya, buat yang nggak jadi itu kan juga nanti masuk kemana juga nggak tahu deh. Pokoknya lagu itu udah ada hampir 20-an ada. Berarti kan yang udah diupload aja udah ada 7 ya, 8. Nah itu aja sih, 8. Coba nanti kita ini ya, terus support aku guys. Oke teman-teman, mungkin udah ya, segitu dulu ya. Sebenarnya masih banyak hal yang mau dibahas tentang project teman baik, project band ini ya, tapi karena waktunya udah terlalu lama nih, nanti ngebosin juga, bingung. Nanti kita bikin part keduanya aja ya. Nanti kita bikin part keduanya, pokoknya yang lebih ringkas, biar nanti kalian bisa tahu. Jadi seperti itu ya, pokoknya perjalananku tuh seperti itu dulu. Nanti bisa dirinci lagi di part kedua, itu akan aku ringkas guys. Jadi bagaimana awal mula aku bikin lagu, terus mau bikin lagu itu umur berapa kan, nanti aku bakal cerita tentang awal mula bikin lagu, terus progres bikin lagu pertamanya apa, terus sama ya udah itu aja sih. Nanti ada beberapa hal yang mungkin nanti kita ini aja di pas bikin video, karena ini juga nggak direncanain, akhirnya malah cerita panjang lebar kan. Nah kayak gitu. Jadi buat kalian yang emang pengen bikin lagu, suka bikin lagu, udah mulai nulis dan nulis aja, apapun kamu tulis gitu kan. Apa, waktu galau, waktu senang, waktu sedih, berduka, bahagia, atau biasa aja, waktu suntuk, hal-hal konyol, tulis aja. Tulis itu nanti akan jadi bank kata-kata kamu. Atau misalnya kamu lagi baca puisi gitu kan, ada kata-kata yang bagus, ya udah bisa kamu tulis gitu.
atau kamu nggak sengaja nonton film ada kata-kata yang bagus, udah tulis aja, nggak apa-apa, tulis aja. Nanti misalnya takut, wah ini sama banget kayak ini, sama-sama, kamu nyari persamaannya gitu kan, bila aku jadi daku gitu kan, atau ya yang sama-sama lah. Kadang-kadang kan misalnya apa gitu kan, misalnya 2 kata 3 kata bisa jadi satu kata gitu kan, apa-apa buat bang kata-kata kita gitu. Oke, buat teman-teman, terima kasih buat teman baikku udah dengerin curahan hatiku gitu kan. Terima kasih. Oke, terus support aku ya untuk bisa bikin mini album nanti, biar aku share kan buat teman-teman yang punya lirik-lirik atau punya kritik saran, boleh, jangan enggan, tambah di komentar kan, di komentar aja guys ya, teman-teman bisa tulis, nggak apa-apa, apapun akan dijawab gitu kan. Oke, terima kasih. Pokoknya tidak ada kata selain terima kasih dan maaf bila videonya belum sempurna ya. Dan ini mukaku juga nggak kelihatan, nggak mungkin karena ini belum mandi. Terima kasih ya untuk support dan sampai jumpa di part keduanya. Oke, terima kasih, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.